Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Kuantiva Universitas Muhammadiyah Malang, hari ini kami akan menyajikan hasil valuasi strategi kami terhadap PT Tunas Baru Lampung Tbk atau biasa disebut TBLA, sebuah perusahaan yang berada di jantung kebijakan hilirisasi energi nasional, namun menyimpan kompleksitas resiko yang signifikan. Pertama, mari kita kenali siapa TBLA. PT Tunas Baru Lampung Tbk adalah perusahaan agrikultur yang fokus pada produksi dan distribusi produk berbasis kelapa dan sawit. Mungkin kita lebih mengenalnya melalui salah satu mereknya yang sangat populer di pasar, yaitu Rose Brand. Proses bisnisnya terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan kelapa sawit dan tebu hingga infrastruktur pengelolaan menjadi minyak goreng dan biodiesel. Secara kepemilikan, perusahaan ini merupakan bagian dari grup Sungai Budi dengan kepemilikan pabrik sekitar 40,59%. Selanjutnya, mari kita lihat lingkungan makroekonomi yang mempengaruhi TBLA. Dari sisi global, ada sentimen positif di mana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memproyeksikan penurunan suku bunga secara bertahap mulai tahun 2026. Kebijakan moneter yang lebih longgar seperti yang juga dilakukan oleh Bank Sentral Eropa dan Tiongkok cenderung akan mendorong kenaikan harga komoditas, termasuk CPO yang merupakan produk utama TBLA. Di dalam negeri, sentimennya juga sangat mendukung. Program mandatori biodiesel pemerintah yang kini berada di level B35 dan akan menuju B40, menunjukkan alokasi dan realisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menciptakan permintaan yang pasti untuk produk biodiesel. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga acuannya menjadi 5,25% pada Juli 2025, yang diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, kita juga perlu waspada terhadap kebijakan anti-deforestasi dari Uni Eropa yang bisa menjadi tantangan untuk ekspor. Baik, selanjutnya mari kita bedah bagaimana posisi TBLA jika dibandingkan dengan para pesaingnya di industri sejenis. Jika kita lihat sekilas, profitabilitas TBLA sebenarnya cukup kompetitif di antara para pemain lainnya. Namun, analisis yang lebih dalam pada aspek solvabilitas dan aktivitas operasional mengungkapkan profil risiko yang unik dan perlu menjadi perhatian utama. Pertama, dari sisi solvabilitas, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas TBLA mencapai 181%. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata industrinya. Sebagai perbandingan, SEMP hanya memiliki di 35%. Tingginya tingkat utang ini kami yakini merupakan konsekuensi dari strategi ekspansi modal yang agresif di sektor hilir, khususnya pada fasilitas biodiesel dan gula. Hal ini secara langsung meningkatkan risiko finansial dan memberi tekanan pada laba bersih melalui bunga yang tinggi. Kedua, dari sisi efisiensi operasional, Days Inventory Outstanding (DIO) atau perputaran persediaan TBLA mencapai 311 hari. Ini hampir 10 kali lebih lama dibanding SMR yang hanya 32 hari. Perbedaan drastis ini kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik bisnis gula yang memiliki siklus pan-musiman yang menuntut perusahaan menyimpan persediaan bahan baku dalam waktu yang lebih lama. Meskipun dapat dijelaskan, kondisi ini mengikat modal kerja dalam jumlah yang signifikan dan mengekspos perusahaan pada risiko biaya penyimpanan serta fluktuasi harga komoditas. Sekarang mari kita lihat posisi TBLA di pasar yang lebih luas. Berdasarkan diagram pangsa pasar biodiesel, TBLA memegang porsi sekitar 4%. Meskipun bukan pemain terbesar, TBLA memiliki aset strategis yang sangat penting. Jika kita melihat peta sebaran kapasitas produksi, TBLA memiliki fasilitas di Lampung dengan kapasitas terpasang sebesar 765.000 kiloliter. Lokasi dan kapasitas ini menempatkan TBLA sebagai salah satu pemain kunci untuk mendukung program mandatori biodiesel pemerintah, terutama untuk memasak kebutuhan di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Melihat kinerjanya secara historis, TBLA menunjukkan rekam jejak pertumbuhan yang solid. Grafik ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau CAGR sebesar 11%. Di sisi lain, laba bersihnya juga menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan CAGR sebesar 5%. Data ini mengindikasikan bahwa di balik profil risiko yang telah kita bahas, TBLA memiliki fundamental bisnis yang mampu menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan laba yang konsisten dalam jangka panjang. Ini menjadi dasar penting untuk analisis valuasi kita selanjutnya. Baik, mari kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari analisis kami, yaitu valuasi saham TBLA. Valuasi ini penting untuk menentukan apakah harga saham saat ini tergolong murah atau mahal. Di slide ini, kami menampilkan beberapa pendekatan valuasi. Jika kita melihat valuasi berdasarkan price to earning atau PE ratio, base case menunjukkan target harga di Rp931. Sementara itu, jika kita menggunakan price to book value atau PBV, base case-nya berada di Rp660. Keduanya memberikan gambaran, namun kami yakin ada metode yang lebih relevan untuk TBLA. Kami mengidentifikasi bahwa metode valuasi yang paling akurat untuk TBLA adalah EV per EBITDA.
Mengapa? Karena TBLA adalah perusahaan dengan model bisnis padat modal dan memiliki tingkat utang yang tinggi. Metrik EV per EBITDA ini mampu menetralkan efek dari struktur modal dan utang sehingga dapat merefleksikan nilai operasional inti perusahaan secara murni. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Dengan menggunakan valuasi EV per EBITDA, kami menemukan nilai intrinsik TBLA sebesar Rp2.839 per saham. Ini mengindikasikan adanya potensi kenaikan upside sebesar 266% dari harga saat ini. Temuan valuasi tersebut membawa kita pada kesimpulan dan rekomendasi investasi kami. Dengan tegas kami memberikan rekomendasi beli untuk saham TBLA dengan target harga untuk 12 bulan ke depan di Rp1.420. Angka ini menyiratkan potensi kenaikan sebesar 83%. Anda mungkin bertanya, mengapa target kami di Rp1.420 bukan Rp2.839? Ini adalah bagian krusial dari analisis kami. Target harga tersebut sudah memasukkan diskon resiko sebesar 50%. Diskon ini kami terapkan untuk memperhitungkan dua resiko utama yang akan kita bahas nanti, yaitu utang yang tinggi dan isu ESG. Tesis investasi kami berdiri di atas dua pilar utama. Penerima manfaat utama hilirisasi nasional TBLA memiliki posisi strategis dalam program biodiesel B35 atau B40 pemerintah. Dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun, TBLA mendapat jaminan permintaan yang menjadi fondasi pendapatan di masa depan. Valuasi operasional yang sangat murah, seperti yang kami tunjukkan nilai operasional TBLA jauh di atas harga pasarnya saat ini. Pasar telah menghukum saham ini terlalu berat, menciptakan peluang deep value yang menarik. Namun, investasi ini bukannya tanpa resiko. Dua resiko paling konkret yang kami identifikasi adalah resiko finansial dan dari utang yang tinggi. Dengan rasio utang terhadap ekuitas atau DER mencapai 181%, neraca keuangan TBLA sangat rentan. Ini adalah resiko kuantitatif yang paling material. Yang selanjutnya, resiko reputasi dari peringkat ESG rendah. TBLA memiliki peringkat resiko ESG parah atau severe dari Sustainalytics. Hal ini dapat membatasi akses ke pasar ekspor seperti Uni Eropa dan minat dari investor institusional. Mari kita dalami resiko-resiko ini lebih lanjut. Pada peta resiko ini, Anda bisa lihat bahwa resiko bunga dan utang atau BR2 serta tekanan ESG dan reputasi BR1 berada di kuadran dengan konsekuensi tinggi. Tabel ini di sebelahnya merinci dampak dan mitigasi dari setiap resiko. Sebagai contoh, untuk resiko utang yang tinggi, kami memproyeksikan potensi downside pada valuasi sekitar 9 hingga 11% akibat tekanan bunga. Perusahaan dapat memitigasi ini melalui rekonstruksi pinjaman dan efisiensi modal kerja. Demikian pula untuk tekanan ESG, ada potensi downside valuasi 8 hingga 10% akibat biaya sertifikasi dan reputasi yang dapat dimitigasi dengan akselerasi sertifikasi RSPO atau ISPO dan audit pihak ketiga. Sekarang mari kita lihat sisi tata kelola dan upaya ESG dari internal perusahaan. Secara umum TBLA telah menunjukkan beberapa inisiatif positif. Perusahaan menerapkan praktik pertanian yang baik dengan kebijakan tanpa bahan bakar atau no burning policy. Mereka juga aktif dalam ekonomi sirkuler. Contohnya, mereka memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit atau POME untuk membangkitkan listrik biogas yang efektif mengurangi emisi gas rumah kaca. Semua pabrik CPO dan gula mereka juga sudah menggunakan biomasa untuk listrik. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan nol limbah atau zero waste perusahaan. Namun, terlepas dari upaya internal yang telah disebutkan, persepsi eksternal menunjukkan gambaran yang berbeda dan ini menjelaskan mengapa pasar memberikan diskon yang signifikan. Berdasarkan dari Sustainalytics per Mei 2024, TBLA memiliki skor resiko ESG sebesar 47,3 yang masuk dalam kategori severe atau parah. Skor ini menandakan bahwa resiko ESG pada perusahaan dan masyarakat sangat tinggi. Selain itu, dari data spot menunjukkan performa transparansi ESG yang secara keseluruhan sangat rendah. Dengan skor hanya 16 dari 100, baik dari sisi lingkungan, sosial maupun tata kelola, skornya masih sangat perlu diperbaikan. Kesenjangan antara klaim internal dan penilaian eksternal inilah yang menjadi resiko kualitatif utama bagi TBLA. Jadi ini adalah hasil analisis dan riset kami dari tim Quantiva pada saham TBLA. Sekian, terima kasih.